Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji hanya bagi Allah yang telah memberikan kita petunjuk yang sejatinya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala niscaya kita tidak mungkin bisa merasakan nikmatnya hidayah, nikmatnya iman, nikmatnya Islam, yang itu semua merupakan kenikmatan terbesar bagi setiap hamba yang beriman. Yang ketahuilah wahai saudara-saudariku, ya, dengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, seburuk apapun manusianya, walaupun ia berlumur dengan dosa-dosa besar, dia pencuri, dia pembohong, dia pembunuh, tapi dengan iman, dengan Islam, dia masih memiliki kesempatan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, tanpanya, sebaik apapun manusia, orang kafir, walaupun dia sudah memberi makan 1 juta anak yatim, niscaya dia tidak akan pernah bisa masuk surga selama-lamanya. Maka kita bersyukur kepada Allah sampai pada hari ini Allah masih memberikan nikmat Islam, iman dan hidayah kepada kita semua. Kemudian saudara-saudariku yang semoga selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada sebaik-baiknya nabi dan rasul, manusia yang paling Allah cinta, manusia yang paling mulia, yakni Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan juga semoga salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabat beliau, dan khususnya umat beliau, kita semua yang berusaha untuk selalu mengikuti nasihat dan wasiat beliau, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Thayyib, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudariku yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga selalu dirahmati oleh Allah. Kita melanjutkan kajian kita pada bulan yang lalu, masih membahas tentang kitab Al-Qaul Al-Mufid, syarah ala kitab Tauhid, Jadi kitab Al-Qaul Al-Mufid ini adalah syarah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin daripada kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas bab yang baru, yakni di sini tertulis, qala al-mu'allif rahimahullah, bab ma jaa fit taglid fi man abadallah inda qabri rajulin saleh. Jadi kita insya Allah akan membahas tentang bab, tentang peringatan keras. Jadi kami ulang sekali lagi, bab tentang peringatan keras terhadap siapa yang beribadah kepada Allah, inda qabri rajulin soleh, di kuburan orang-orang soleh. Jadi bab yang insya Allah akan kita kaji adalah bab tentang peringatan keras terhadap siapa yang beribadah kepada Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah, tapi beribadahnya inda qabri rajulin soleh, di kuburan orang-orang soleh. Jadi walaupun dia itu menyembah Allah, walaupun dia itu beribadah kepada Allah, tapi kalau beribadahnya itu di kuburan, di kuburan orang-orang soleh, mengharapkan keberkahan daripada kuburan tersebut, itu ada peringatan yang sangat keras, haram, Dan insya Allah akan kita kaji dalil-dalil yang menjelaskan keharaman hal tersebut. Yang pertama, penulis rahimahullah
mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Ummu Salamah dzakarat li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kanisatan ra'atha bi ardil Habasyah wa ma fiha minas suwar. Jadi Aisyah itu bercerita, ya, bahwa dulu Ummu Salamah pernah bercerita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kanisatan. Kanisah itu apa? Ada yang tahu artinya kanisah? Kanisah itu artinya gereja, ya, yang pernah Ummu Salamah lihat di negeri Habasyah, yang ternyata di kanisah-kanisah tersebut terdapat patung-patung, ya. Jadi Ummu Salamah menceritakan waktu di negeri Habasyah, ya, dia melihat gereja-gereja itu di dalamnya ada banyak patung-patung, ya, yang mungkin Ummu Salamah itu heran terhadap patung-patung tersebut, ya. Kok bisa ada patung-patung di dalam gereja? Padahal orang-orang gereja itu nggak nyembah patung. Orang-orang gereja itu nyembahnya siapa? Yesus, ya. Tapi kok ada patung-patung di dalam gereja itu, ya? Heran Ummu Salamah. Nah, sebelum kita lanjutkan, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ini, alangkah baiknya kita sedikit belajar, ya, tentang para sahabat, ya, khususnya yang lebih utama ini istri-istri Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Di sini, ya, diceritakan tentang Ummu Salamah, ya. Siapa Ummu Salamah ini? Ummu Salamah ini adalah salah satu istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada banyak kisah menarik yang bisa kita ambil pelajaran daripada sejarah hidup Ummu Salamah radhiyallahu anha. Namun ada satu kisah unik yang ingin ana sampaikan kepada saudara-saudariku semua, yang semoga kita ambil pelajaran dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita terkait, ya, kisah Ummu Salamah, ibrah, ya, pelajaran yang bisa kita ambil daripada beliau, ya. Jadi Ummu Salamah ini dulu termasuk sahabat perempuan yang ikut hijrah ke negeri Habasyah. Hijrah bersama suaminya. Suaminya panggilannya Abu Salamah. Ya, kalau dia Ummu Salamah, suaminya Abu Salamah. Nah, ketika Abu Salamah meninggal dunia, ya, ketika Abu Salamah meninggal dunia, Ummu Salamah itu sangat bersedih. Ya, seolah-olah kehilangan sosok yang sangat baik, ya. Bahkan Abu Salamah ini termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mendapatkan musibah suaminya meninggal dunia, Ummu Salamah itu rasanya insecure. Apa insecure itu? Ya, agak tidak percaya diri, gitu, ya. Gimana, ya, suamiku sudah meninggalkan aku, padahal suamiku adalah orang yang sangat baik, ya, orang yang sangat soleh, gitu. Kemudian dia ingat dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasulullah itu pernah menyampaikan, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apabila seseorang itu mendapati musibah, apabila seseorang itu diambil nikmat daripadanya, kemudian dia mengucapkan apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Apa zikir itu? Apa ucapan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian ditambah Allahumma ajurni fi musibati, ya, wa akhlif li khairan minha. Barang siapa yang membaca doa itu, kata Rasulullah, maka Allah akan mengganti musibahnya dengan kenikmatan yang jauh lebih baik daripada itu. Seandainya Allah mengambil nikmat darinya, maka Allah akan mengganti dengan nikmat yang lebih baik daripada itu. Nah, Ummu Salamah ketika ditinggal mati suaminya, ya, teringat dengan hadis Rasulullah ini, kemudian berdoa, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala dari musibah yang menimpaku. Wa akhlif li khairan minha.
dan gantikanlah aku dengan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Dan memang benar, sesungguhnya Rasulullah tidak pernah berdusta. Setelah masa iddahnya selesai, ya, Ummu Salamah kemudian dilamar oleh laki-laki yang sangat jauh lebih baik daripada Abu Salamah. Padahal Abu Salamah ini termasuk orang baik. Tapi Ummu Salamah, ya, sepeninggal Abu Salamah malah digantikan suami yang jauh lebih baik dikarenakan dia sudah membaca doa tersebut. Siapa suaminya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka dari kisah Ummu Salamah kita bisa ambil pelajaran. Kalau datang musibah kepada kita, kalau Allah mengangkat nikmat dari kita, bacalah apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairam minha. Insyaallah Allah akan ganti musibah itu, Allah akan ganti nikmat yang diambil Allah itu dengan sesuatu yang lebih baik. Ya, jangan lupa ya, bisa dipraktekkan itu ya. Masya Allah. Kemudian ya, kita lanjutkan hadis yang tadi ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa ketika Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah bahwa gereja-gereja di Habasyah itu banyak patung, ya, yang bukan patungnya Yesus, ya, tapi patung-patung yang mungkin Ummu Salamah agak kaget ya dengan patung-patung tersebut. Kemudian faqal, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjawab, menanggapi pernyataan Ummu Salamah. Ulaika idza mata fihimur rajul saleh awil abdu saleh banau ala qabrihi masjidan. Mereka itu ya orang-orang Nasoro di negeri Habasyah dan keumuman orang-orang ahlul kitab pada zaman itu, kalau ada ya mata fihimur rajul saleh awil abdu saleh, ada salah seorang ya yang sangat soleh di antara mereka itu mati, meninggal dunia, banau ala qabrihi masjidan, maka mereka akan membangun di kuburannya tempat ibadah. Wa sawwaru fihi tilka suwar, dan mereka selain membangun tempat ibadah di kuburannya, mereka juga membuat sebuah monumen, entah itu lukisan ya, entah itu patung, entah itu apapun bentuknya, untuk mengingat orang soleh yang sudah mati tadi. Ulaika syirarul khalqi indallah. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Perbuatan yang sedemikian, mereka yang melakukan hal-hal seperti itu, syirarul khalqi indallah, yakni seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka dari hadis ini ya, kita sudah bisa mengambil kesimpulan ya, karena hadis ini bukan hadis yang abal-abal ini ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, sahih dan jelas secara letterlek ya, secara kontekstual pun itu udah maknanya jelas ya, bahwa siapa saja yang membangun tempat ibadah di kuburan orang-orang soleh ya, membangun monumen, patung, lukisan dan lain sebagainya, walaupun mereka menyembah Allah ya. Jadi mereka ini nggak menyembah orang soleh itu, tidak, cuma mereka menyembah Allahnya itu ya di tempat kuburan-kuburannya. Berharap apa? Berharap ibadahnya lebih khusyuk, ibadahnya lebih berkah ya. Yang sedemikian saja diharamkan, apalagi ya dia berdoanya kepada orang yang sudah mati itu tadi, itu lebih haram lagi ya. Kami ulang sekali lagi biar paham ya, saudara-saudariku. Jadi kalau kita ini masih berdoa kepada Allah, tapi ya berdoanya itu, beribadahnya itu di kuburan-kuburan orang soleh ya, berpikir mindset kita dengan berdoa di kuburan orang-orang soleh, doa kita lebih mustajab, itu sudah haram. Itu sudah termasuk dosa besar. Apalagi kita datang di kuburan soleh gak berdoa kepada Allah, berdoanya malah ke orang yang soleh yang sudah mati, itu lebih besar lagi dosanya ya. Jadi itu yang ingin muallif atau penulis sampaikan kepada kita ya, peringatan keras ya, peringatan yang sangat-sangat ya diwanti-wantikan
oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak membangun tempat ibadah atau beribadah di kuburan orang-orang soleh. Kemudian ya penulis yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya rahimahullah mengutip perkataan Syekhul Islam ya Ibnu Taimiyah rahimahullah, faulai jama'u bainal fitnatain ya. Jadi orang-orang yang melakukan sedemikian, yang membangun masjid di kuburan, beribadah di kuburan, mereka itu telah mengumpulkan ya, menjamak dua fitnah sekaligus. Yang pertama fitnatil kubur, yang kedua fitnatit tamathil. Yang pertama adalah fitnah kubur, yang kedua adalah fitnah tamathil. Tamathil itu bisa berarti patung-patung atau berhala-berhala. Nah, kok bisa ya menggabungkan dua fitnah? Karena fitnah kubur yang dimaksud li'annahum banaul masajid 'alaiha. Mereka itu ya telah melakukan fitnah kubur karena mereka membangun masjid-masjid di kuburan-kuburan tersebut. Dan mereka telah ya melakukan fitnah tamathil atau fitnah berhala-berhala karena mereka membuat gambar berhala-berhala orang-orang soleh tersebut ya. Dan fitnah ya, kenapa kok penulis ini menyebut fitnah di sini? Li'anna fitnah ya sumya dzalika li'annaha sabab ya lisaddin nasi an dinihim. Fitnah itu ya secara makna adalah sesuatu yang menghalangi manusia untuk lurus ya menjalani agamanya ya. Jadi kenapa kok disebut fitnah? Karena itu bisa menghalangi manusia untuk berjalan lurus ya di atas jalan yang benar. Nah, kenapa dikatakan fitnah kubur? Karena dengan membangun masjid di kuburan tersebut itu menghalangi manusia berada di jalan yang lurus, akhirnya dia bisa menyimpang. Kenapa dikatakan fitnah tamathil? Karena dengan tamathil, dengan berhala-berhala ya manusia itu bisa melakukan kesyirikan ya. Jadi itu fitnah ya, kedoliman ya yang dikumpulkan oleh orang-orang yang membangun masjid ya di tempat kuburan orang-orang soleh ya. Walahuma anha, dan ada hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya, ini hadisnya Masya Allah ya, derajatnya soheh-soheh semua. Qalat ya, lamma, berkata Ummu Salamah juga ya, lamma nuzila bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam taufiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza igtamma biha kasyafaha ya faqala wa huwa kadzalik. Jadi Ummu Salamah itu menceritakan ketika ya sakaratul maut itu mendatangi Rasulullah. Jadi Rasulullah itu dalam keadaan yang sangat syiddah, sangat berat ya, karena kita tahu ya Rasulullah meninggal itu disebabkan sakit karena ada bekas-bekas racun yang ada di tubuh Rasulullah. Dan ketika sakaratul maut itu datang, Rasulullah itu sebenarnya kesakitan ya, kesusahan ya. Tapi dalam keadaan yang sakit, dalam keadaan yang susah, Rasulullah masih sempat-sempatnya berwasiat. Rasulullah masih sempat-sempatnya memberikan nasihat. Jadi ini adalah nasihat yang bukan sembarang nasihat, wasiat yang bukan sembarang wasiat. Jadi perhatikan ini ya, nasihat Rasulullah di akhir hayatnya ketika datang sakaratul maut. Bahkan apa kata Rasulullah? Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, laknatullah 'alal yahud wan nasara. Sesungguhnya ya laknat Allah itu ditimpakan kepada orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara ya. Mengapa? Ittakhadhu qubur anbiyaihim masajid. Karena orang-orang Yahud dan orang-orang Nasara itu menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka masajid, tempat-tempat ibadah ya. Ini jadi benar-benar ya, Rasulullah ini menunjukkan bahwa wasiat peringatan ini sangat penting. Karena kalau ada orang sakaratul maut, ada orang mau meninggal tapi mau memberikan pesan, maka pesan itu adalah pesan yang penting ya. Misal orang tua kita mau meninggal dunia ya, sakaratul maut
kemudian memberikan pesan kepada kita, tentu itu adalah pesan yang sangat penting ya. Jadi ini pesan yang sangat penting Rasulullah untuk kita semua, jangan sampai membangun kuburan ya nabi-nabi itu dengan menjadi masajid ya, tempat ibadah. Yuhaddiru ma sana'u walau la dzalik ubriza qabruhu ghairu annahu khasyiya ayyuttakhadha masjidan. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mengapa kok memberikan peringatannya sedemikian? Karena Rasulullah itu khawatir ya, beliau itu nanti dijadikan seperti orang-orang soleh atau nabi-nabi yang terdahulu. Diapakan? Dibangun tempat atau masjid, tempat ibadah atau masjid di kuburannya. Makanya Rasulullah memberikan wasiat yang sedemikian supaya jangan membangun masjid di kuburan beliau kalau beliau nanti sudah meninggal dunia. Nah ini ya, jadi ini hadis yang lainnya yang juga sahih ya. Jadi hendaknya benar-benar ya kita harus berhati-hati dengan sedemikian, karena itu termasuk peringatan yang sangat keras dan sangat penting dari Rasulullah kepada kita semua. Tapi memang ya sudah sunatullah ya, sudah sunatullah bahwa Rasulullah dalam hadis yang lainnya juga mengkabarkan ya, la tattabi'anna sunanal ladzina min qablikum ya, sibron bisibrin ya, diroan bidiroin gitu. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang lainnya, suatu saat nanti kalian tuh pasti akan mengikuti orang-orang Yahud dan Nasoro atau sebagian di antara kalian ya, sejengkal dengan sejengkal demi sejengkal ya, sediro demi sediro. Itu sudah sunatullah ya. Maka kalau memang ya sudah sunatullah, nanti ada sebagian kaum muslimin yang memang mengikuti kesalahan dosa-dosa orang-orang Yahud dan orang Nasara, maka hendaknya itu bukan kita, itu bukan keluarga kita, itu bukan orang yang kita cintai, karena itu termasuk ya perkara besar atau dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Jadi itu dua hadis ya yang maknanya hampir sama tentang larangan beribadah kepada Allah. Ya ini masih beribadah kepada Allah, tapi di kuburan orang-orang soleh itu terlarang. Ya. Kemudian wali Muslim an Jundub bin Abdillah, dalam hadis yang lainnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu an, berkata beliau, sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabla ayyamut bi khamsin wa huwa yaqul. Jadi beliau pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum meninggal dunia, kira-kira 5 hari sebelum meninggal dunia, beliau berpesan ya. Ini menunjukkan bahwa pesan yang sangat agung, pesan yang sangat penting. Apa pesan Rasulullah? Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Jadi kata Rasulullah, aku itu berlepas diri ya. Aku itu berlepas diri ya untuk ya menjadikan seseorang itu khalili ya, kekasih tercintaku ya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu berlepas diri ya, nggak mau ya menyatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, nggak mau ya menjadikan seseorang itu orang yang terkasih, orang yang tercinta. Karena apa kata pensyarah hadis? Karena Rasulullah itu ingin yang ada di dalam hatinya itu hanya Allah. Karena Rasulullah ingin yang memenuhi hatinya itu adalah cinta kepada Allah, bukan cinta kepada makhluk. Fa inna Allah, kelanjutannya, sesungguhnya Allah qadit takhadani khalilan. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku kekasih. Kamat takhada Ibrahima khalilan, sebagaimana menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalam juga sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan, seandainya aku ya diperbolehkan, seandainya aku bisa menjadikan salah seorang dari umatku itu kekasih yang bisa memenuhi hatiku, la attakhidan la attakhodan la attakhottu Abu Bakrin khalilan,
aku pasti akan menjadikan Abu Bakar sebagai kekasih. Ya, ala. Ya, ini ya peringatan yang penting. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiyaihim masajid. Ketahuilah sesungguhnya umat-umat sebelum kalian itu menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka masajid, tempat-tempat ibadah. Ala fala tattakhidu al-qubura masajid fa inni anhaakum andalik. Maka hendaknya kalian jangan pernah menjadikan kubur-kubur itu tempat ibadah. Fa inni anhaakum andalik. Sesungguhnya aku melarang kalian ya terhadap perbuatan yang seperti itu. Yaitu menunjukkan bahwa larangannya tegas ya, letterlock kontekstual, bahwa menjadikan kuburan itu masjid tempat ibadah itu terlarang gitu. Pertanyaannya, banyak nggak tempat ibadah di masjid, tempat ibadah di kuburan-kuburan? Banyak. Nah ini gimana ini? Ngaku umatnya Nabi, ya ngaku ya sayang cinta sama Nabi, tapi kok pesan Nabi tidak digubris? Ya ini manusia yang gimana? Kadang kita juga heran. Ya dia ngakunya cinta sama Rasulullah, dia ngakunya umat Rasulullah. Dia mengakunya hatinya penuh dengan cinta kepada Rasulullah. Tapi perintah Rasulullah, nasihat Rasulullah, wanti-wanti Rasulullah, bahkan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, tapi digubris atau tidak digubris, ya, nggak dihiraukan. Ini cinta yang apa ini ya? Cinta yang dusta itu cinta yang palsu, ya. Maka dari hadis tersebut ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin ya menulis fawaidul hadis ya. Faidah ya. Faidah yang bisa kita ambil ya dari hadis tersebut ya. Dari hadis yang tadi ya tentang menjadikan Abu Bakar itu kekasih ya, melarang membangun kubur dan sebagainya. Ya. Yang pertama, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam tabarra'a man ayat takhida ahdan khalilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berlepas diri ya untuk menjadikan seseorang itu kekasih tercinta, karena beliau ingin menjadikan Allah Subhanahu wa taala, cinta pada Allah itu memenuhi hatinya. Itu ya faidah yang pertama. Kemudian yang kedua, annallaha ta'ala ittakhadahu khalilan kama ittakhadha Ibrahima khalilan. Sesungguhnya Allah menjadikan Nabi Muhammad SAW itu khalil ya, dan itu adalah fadilah Nabi SAW daripada nabi-nabi yang lainnya. Maka sering ya dalam mukadimah itu ya asyraful anbiya ya, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya. Asyrafil anbiya itu adalah nabi yang paling mulia. Khairul anbiya misal. Khairul anbiya itu adalah nabi yang terbaik karena Nabi Muhammad itu adalah khalilullah. Ya, khalil itu artinya orang yang sangat dekat di hati kita. Ya. Jadi kalau kita itu sayang kepada banyak orang ya, kita sayang kepada orang tua, sayang kepada pasangan, sayang kepada anak, sayang kepada teman, ya itu mahabbah namanya. Ya, tapi kalau khalil itu yang benar-benar ya tertancap kuat cinta itu di dalam hati kita. Ya. Jadi kalau bilang anta khalili, ya anti khalilati ya, itu masya Allah itu. Ya. Itu adalah yang benar-benar ya menancap dalam hati dan memenuhi hati kita. Nah, dan Rasulullah itu adalah khalilullah, kekasihnya Allah. Sebagaimana fadilah yang ketiga adalah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam itu juga kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran nabi yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad, kemudian disusul oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang keempat ya, faidah yang bisa kita ambil adalah fadilah Abu Bakar. Ya, jadi menjelaskan hadis tersebut ya bahwa Abu Bakar itu memang memiliki kedudukan yang sangat dekat dengan Rasulullah. Maka
para sahabat sampai ketika bermusyawarah yang kemudian mufakat menentukan pengganti Rasulullah yang paling pantas adalah siapa? Abu Bakar ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal untuk dijadikan pemimpin kaum muslimin. Kemudian faedah yang kelima, at-tahdir min ya man ittikhad at-tahdir ya min ittikhadil qabr masajid ya. Jadi peringatan keras ya untuk siapa saja ya yang menjadikan kuburan-kuburan itu tempat ibadah. Kemudian yang keenam ya, annaman dafana syakhsan fi masjid ya, wajaba alaihi nabsyah wa ikhrajihi ya wa ikhrajuhu ya. Jadi siapa saja ya yang sudah ada masjid ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya, ini udah ada masjid duluan nih ya, kemudian ada orang berani-berani ngubur orang dalam masjid itu, maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kuburan itu harus dicabut, diganti, dipindahkan. Nah, kemudian yang ketujuh, hirsun an Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummati fi ibadihim anisyirik ya. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhir hayatnya itu ya menyampaikan pesannya sedemikian, itu menunjukkan bahwa Nabi itu sangat mewanti-wanti ya, sangat menjaga umatnya supaya tidak jatuh daripada kesyirikan, supaya menjauh daripada kesyirikan tersebut ya. Kemudian fadilah ya yang kedelapan, annaman bana masjidan ala qabr ya wajaba alaihi hadm ya. Jadi siapa saja ya yang membangun masjid di kuburan, jadi ada kuburan kemudian di kuburan itu dibangun masjid, maka wajib baginya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, untuk membongkar masjid itu ya, untuk membongkar masjid tersebut ya. Dan ya, larangan di sini ya, larangan membangun masjid di kuburan itu memiliki larangan yang lebih umum, bukan hanya membangun dalam bentuk struktur bangunan ya. Jadi misal ada kuburan kemudian dibangunkan tempat ibadah, itu memang haram. Tapi bukan hanya itu, karena masjid itu memiliki dua makna. Yang pertama itu yang berupa bangunan, yang kedua masjid secara bahasa adalah tempat sujud, tempat ibadah. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron, sesungguhnya telah dijadikan untukku, kata Nabi Muhammad SAW, muka bumi ini masjidan, tempat untuk ibadah ya. Padahal ya di depan situ ya, lapangan itu ada masjid apa enggak? Di lapangan, di jalan ada masjid enggak? Di jalan enggak ada kan? Nah, tapi kata Nabi Muhammad SAW ya, semua permukaan bumi ini masjid. Masjid secara istilah yakni bisa digunakan sebagai tempat ibadah ya. Jadi makna larangan ya menjadikan kuburan masjid itu bukan hanya membangun dalam struktur bangunannya, tidak, tapi seandainya ada kuburan kemudian kita datangi, kemudian kita ini sholat, kita ini ngaji, kita ini beribadah di kuburan tersebut tanpa membangun bangunan, itu juga terlarang ya, itu juga terlarang. Jadi bukan hanya sekedar membangun tempat ibadahnya, tapi beribadahnya juga di sana terlarang ya. Kemudian hadis yang lainnya, wali Ahmad ya, bisanadin jayyid ya, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sanadnya jayyid, an Ibnu Mas'ud ya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, marfu'an ya, jadi langsung kepada Rasulullah, inna min sirarin nasi man tudrikuhum. Wah, kelihatan ini. Toyib, bisa diambilkan tas Ustadz ya. Ini karena baca kitab nggak bisa ngarang.
Nah, baik ya. Kita lanjutkan ya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Ibnu Mas'ud, ya, marfu'an, inna min syirarin nasi man tudrikuhum as-sa'ah wa hum ahya, ya, walladina yattakhiduna qubura masajid. Jadi kata Ibnu Mas'ud ya, menyampaikan hadis yang marfu' ya, bahwa seburuk-buruknya manusia itu ada dua macam, kata Ibnu Mas'ud ya. Seburuk-buruknya manusia ada dua macam. Yang pertama adalah mereka yang hidup di hari kiamat ya. Ketika datang hari kiamat mereka masih hidup. Nah, itu seburuk-buruk manusia. Nah, kemudian golongan yang kedua, walladzina yattakhidunal qubura masajid, mereka yang menjadikan kuburan-kuburan itu tempat ibadah. Nah, itu juga termasuk seburuk-buruknya manusia. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan, loh Ustadz, apakah orang yang hidup di hari kiamat itu adalah seburuk-buruknya manusia? Iya, memang. Makanya banyak ya asar ya tentang doa-doa yang diajarkan kepada kita supaya kita ini ya meminta kepada Allah tidak hidup di akhir zaman. Karena orang yang hidup di hari kiamat ya itu seburuk-buruknya manusia. Dalam sebuah hadis ya, fallah yursilu rihan ya taqbid nafs kulla mu'min wala yabqa illa syiraril khalq wa alaihim taqumus sa'ah. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa nanti di hari kiamat Allah itu akan mengirim angin ya, mengirim angin ya yang berhembus. Kemudian setiap manusia yang ada iman di dalam hatinya ya, ketika angin ini berhembus mereka mati semua. Ya, mereka mati semua. Dan semua orang baik di dunia ini mati, menyisakan semua orang buruk. Nah, orang buruk-buruk itulah yang dimaksud adalah seburuk-buruknya manusia. Karena orang yang di dalam hatinya itu ya ada kebaikan walaupun sebiji zarrah, ada iman walaupun sebiji zarrah, dia akan mati. Ya, dia akan mati dan menyisakan seburuk-buruknya manusia, dan seburuk-buruknya manusia tersebutlah yang akan ya merasakan kiamat. Nah, jadi memang orang yang merasakan kiamat ketika gunung-gunung itu bertebangan bagaikan bulu-bulu ya, ketika langit itu meleleh bagaikan tembaga yang dilelehkan, itu adalah seburuk-buruknya manusia gitu ya. Oh, tapi jangan mikir ada angin berhembus banyak orang mati, wah jangan-jangan corona ini. Bukan ya. Bukan itu yang dimaksud ya. Karena corona ini nggak pandang bulu ya, mau kau beriman kau tidak beriman ya kena ya. Kalau mati mati, kalau sembuh sembuh. Bukan itu maksudnya ya. Makanya dulu lucu ini ya, lucu kalau ada orang nyambungin hadis tapi nggak ngaji, ini repot ya. Pertama datang corona ya, mereka bersyukur gitu, alhamdulillah gitu, karena coronanya di luar negeri. Alhamdulillah corona datang, banyak orang kafir mati, dia bilang gitu. Ternyata ketika datang di Indonesia banyak orang Indonesia yang muslim mati juga gitu. Ini gimana ini, repot ya. Orang-orang kalau ya belajar hadis tapi nggak ngaji kepada ustadz yang benar ya, pasti sesat ya, sesat ya. Karena ya kata Ali bin Abi Thalib ya, kalimah hak ya urida bihal batil ya. Nanti itu banyak ada orang-orang ya, kata Ali bin Abi Thalib, yang mereka itu ya suka pakai Al-Qur'an, suka pakai hadis, tapi ya dimaksudkan untuk sesuatu yang keliru ya. Jadi mereka menggunakan Al-Qur'an tapi penafsirannya keliru. Mereka menggunakan hadis tapi syarahnya keliru. Nah, toyib, kembali lagi ya tentang bab ya peringatan keras, diharamkan ya kita untuk beribadah ya, diharamkan kita untuk beribadah di kuburan orang-orang soleh. Tapi nanti akan ada syubhat di sini. Kalau kita membahas bab ini akan ada syubhat. Syubhatnya apa, Ustadz? Orang-orang itu yang sekarang ini ya, yang mereka itu menyimpang, yang mereka itu menjadikan kuburan-kuburan orang soleh itu tempat ibadah, dibangun masjid yang megah dan lain sebagainya.
ketika mereka didatangkan hadis ini, mereka akan beralasan. Ya, mereka akan mendatangkan syubhat. Apa alasan dan syubhat tersebut? Mereka bilang seperti ini. Loh, katamu beribadah di kuburan gak boleh, katamu membangun masjid di kuburan gak boleh, tapi faktanya Masjid Nabawi di dalamnya ada kuburannya Nabi Muhammad, di dalamnya ada kuburannya Abu Bakar, di dalamnya ada kuburannya Umar. Hayo, nah, antum masa menyalahkan orang-orang Arab yang katanya kiblat antum dan lain sebagainya. Nah, biasanya ada syubhat yang seperti itu, ya. Itu syubhat yang sesat, syubhat yang menyimpang. Padahal gampang sekali menjawabnya, ya. Ya, kenapa kok di Masjid Nabawi itu ada kuburan Nabi? Itu ada 3 alasan. Ya, 3 jawaban yang bisa menyanggah syubhat mereka. Ya, kalau mereka yang membangun masjid di kuburan pakai syubhat yang seperti itu, ada 3 alasan yang bisa menyanggah. Yang pertama, kata para ulama, adalah keistimewaan Masjid Nabawi. Ya, keistimewaan Masjid Nabawi. Sebagaimana Masjid Nabawi, ya, memiliki keistimewaan daripada masjid-masjid yang lain. Barang siapa yang sholat di Masjid Nabawi dilipatkan berkali-kali lipat pahalanya. Beda dengan di sini. Ya. Maka tentu saja hukum, ya, terkait Masjid Nabawi berbeda dengan hukum terkait masjid-masjid yang lainnya. Ya, sebagaimana, ya, kalau kita safar untuk beribadah itu tujuannya hanya boleh 3 masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa. Nah, ini kan padahal kan kalau safar dengan niat ibadah itu kan haram, tapi dengan 3 tempat ini jadi halal, bahkan jadi sunnah, bahkan bisa jadi wajib. Nah, itu ada pengecualian hukum, ya, ada pengecualian hukum. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang difatwakan oleh banyak para ulama, ya, bahwa seandainya masjid itu dibangun terlebih dahulu, ya, maka masjid itu masih bisa digunakan, nggak perlu dihancurkan. Karena niatnya membangun masjid bukan untuk tabaruk. Ya. Jadi hadis-hadis yang menjelaskan terlarang membangun masjid di kuburan itu karena sudah ada kuburannya dulu, kuburan orang-orang soleh di situ. Kemudian dia membangun masjid di kuburan orang soleh itu berharap masjidnya lebih berkah. Ini yang nggak boleh. Cuma Masjid Nabawi berbeda sejarahnya. Fakta sejarahnya berbeda. Fakta sejarahnya Masjid Nabawi itu sudah ada terlebih dahulu. Ya, jadi bukan Masjid Nabawi itu dibangun untuk mencari keberkahan, bukan. Karena Masjid Nabawi itu sudah ada, sedangkan kuburan Rasulullah itu di sampingnya. Ya, di sampingnya. Ya, jadi tidak berada di lokasi masjid pada waktu itu, ya. Jadi kalau masjidnya duluan yang dibangun dengan niatan, ya, tidak ada niat tabaruk dengan kuburan, niatnya cuma membangun masjid sebagai tempat ibadah, maka tidak masalah. Maka dari fatwa ini juga bisa dikiaskan di masjid-masjid Indonesia. Karena di masjid-masjid Indonesia ini banyak masjid yang kuburan itu memang tidak di dalam masjid tapi di halamannya, ya kan? Tapi di sampingnya dan lain sebagainya. Lah itu bagaimana hukumnya? Sama dengan Masjid Nabawi kalau dikiaskan. Kalau masjidnya duluan daripada kuburannya maka masih boleh. Ya, tapi kalau kuburannya duluan daripada masjidnya nggak boleh. Karena jelas-jelas pasti dia bangun masjid untuk mencari keberkahan di kuburan itu. Tapi kalau masjidnya duluan, kemudian kuburannya di halamannya masjid karena yang dikubur di situ yang punya masjid, yang wakaf masjid dan lain sebagainya, kalau memang itu masih bukan tempat masjidnya, masih bisa dipakai. Ya, kami ulang sekali lagi, kalau bukan jadi satu sama masjid tuh, ya. Kayak misal di sini, di sana ada kuburan gitu, ya. Enggak langsung di masjidnya itu dilihat, enggak boleh langsung, oh ya boleh, enggak. Dilihat duluan mana. Kalau duluan kuburannya, dari fatwa para ulama, Syekh Shalih Al Fauzan diantaranya misal, itu boleh sebagaimana Masjid Nabawi karena masjid duluan daripada kuburannya. Kemudian hendaknya kita ketahui alasan yang ketiga,
Kenapa kok Masjid Nabawi itu ada kuburannya? Sejatinya kuburan itu tidak berada di lokasi masjid. Ya, cuma khalifah pada waktu itu, yakni Walid. Ya, khalifahnya waktu itu namanya Walid. Walid pada waktu itu ya mengambil keputusan karena Masjid Nabawi ini nggak cukup kalau nggak diluaskan. Ya, karena umat Muslim sudah banyak pada waktu itu. Ya, kalau nggak diluasin bagaimana umat Muslim sholat, gitu loh. Ya, sedangkan Masjid Nabawi pada waktu itu masih ukurannya masih kecil. Akhirnya khalifah, ya pemimpin pada waktu itu, ya kalau sekarang presiden itu ngambil keputusan, ya ketok palu istilah kita, bahwa bangun saja masjid, tapi kuburan Rasulullah itu kita, ya maksudnya kita jaga, kita pagar, kita buat sampai orang-orang itu tidak berpikiran bahwa menjadikan kuburan Rasulullah SAW itu keramat dan lain sebagainya. Ya, jadi karena alasan pada waktu itu Masjid Nabawi perlu diperluas. Ya, dan memang kuburan Rasulullah itu tempatnya di rumah Rasulullah, yang rumah Rasulullah itu memang bersandingan dengan masjid. Jadi 3 alasan itu yang bisa menjawab syubhat-syubhat ya yang ada pada saudara-saudara kita yang susah dikasih tahu. Ya, mereka sudah dikasih tahu baik-baik, kadang susah sekali bahwa hadisnya itu jelas, ya. Riwayatnya juga kuat, riwayat Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, tapi masih saja nentang. Naudzubillah min dzalik, ya. Kita terus minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dijaga, ya, diberikan taufik dan hidayah, semoga selalu di atas kebenaran, ya. Karena ketika kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, itu nikmat yang sangat luar biasa. Ya, nikmat yang sangat luar biasa. Bagaimana kita lihat banyak saudara-saudari kita di luar sana yang mereka itu beribadah di masjid yang ada kuburannya, ya mereka nggak tahu bahwa itu haram, mereka nggak tahu bahwa itu batil, ya. Tapi kita Allah berikan petunjuk, mereka nikmat yang sangat besar, ya. Maka hidayah, ya, yang terbesar selain keislaman, ya, taufik yang sangat besar selain keislaman kata para ulama adalah mengenal sunnah. Ya, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi bukan hanya berislam, tapi berislam dengan Islam yang benar. Ya, itu masya Allah, ya, nikmat yang sangat luar biasa. Ya, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat yang terbesar setelah nikmat keimanan. Dan kembali lagi kita ingatkan, Rasulullah bersabda, la tattabi'anna sunanal ladina min qablikum sibron bisibrin wa dira'an bidira'in. Ya. Sesungguhnya kalian itu, ya, sudah sunnatullah, pasti akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, ya, sejengkal demi sejengkal, sedirok demi sedirok gitu. Ketika ditanya siapa ya Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasara, kata Rasulullah, siapa lagi kalau bukan mereka. Sedangkan kita tahu orang-orang Yahudi dan Nasara itu menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh dan nabi-nabi mereka tempat ibadah, maka menjadi sunatullah akan ada sebagian kaum muslimin yang mengikuti mereka. Dan semoga kita tetap istiqomah di atas kebenaran walaupun jumlah kita sedikit. Karena yang benar itu tidak dilihat dari kuantitas, ya, tapi yang benar itu dilihat dari kualitas, ya. Yang banyak belum tentu benar, tapi siapa yang berada di atas dalil itulah yang benar, ya. Maka semoga, ya, saudara-saudari kita di luar sana yang mendapatkan hidayah, ya, dan bisa kembali, ya, mengikuti Rasulullah SAW sebagaimana mereka suka menggaungkan bahwa mereka itu sangat cinta kepada Rasulullah, mereka sayang kepada Rasulullah, mereka umat Rasulullah. Ya, semoga mereka dimudahkan untuk mengikuti petunjuk Rasulullah, dan salah satunya adalah tidak menjadikan kuburan-kuburan orang-orang saleh menjadi tempat ibadah. Maka jelas kalau ada orang ngaji nang kuburan padahal masjidnya kosong, ya, itu jelas, ya, termasuk ciri-ciri penyimpangan. Ya, coba lihat itu, ya. Banyak kuburan-kuburan, ya, yang di dekat kuburan itu ada masjid-masjid megah dan mewah. Saya pernah beberapa kali keliling di Jombang, ya. Ya, itu ada, ya, kuburan dan masjid yang berdekatan. Tapi banyak orang yang di kuburannya daripada di masjidnya.
Padahal mereka sama-sama berzikir, tapi nggak tahu ya mereka zikirnya apa, karena sama-sama bawa buku gitu ya, buku-buku kecil gitu ya. Yang nggak tahu mereka zikirnya apa. Tapi kok bisa lebih ramai kuburannya daripada masjidnya? Nah, ini kan jadi pertanyaan. Ya, ini jadi pertanyaan. Padahal kalau mau beribadah tentunya di masjid ya, bukan di kuburan. Ngapain beribadah di kuburan? Apalagi mereka berpendapat bahwa itu mendatangkan keberkahan. Itu termasuk keharaman seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apalagi lebih buruk lagi kalau mereka ya tidak berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada penghuni kuburan tersebut. Karena bab ini tadi sudah jelas bahwa orang beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah di kuburan orang soleh saja haram. Apalagi mereka di kuburan orang soleh bukan berdoa kepada Allah, tapi berdoa kepada penghuni kuburan. Itu termasuk dosa yang jauh lebih besar daripada itu, dan itu termasuk ya kesyirikan ya. Dan barang siapa yang berbuatnya dengan sengaja ya, sudah diberitahu, ilmu sudah sampai kepadanya, naudzubillah min dzalik ya, itu bisa ya menjadikan mereka termasuk pelaku kesyirikan yang bisa mengancam mereka untuk kekal selama-lamanya di neraka. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan saudara-saudari kita semuanya. Nah, thayyib, itu bab ya tentang peringatan keras ya. Bab tentang peringatan keras siapa yang beribadah kepada Allah ya. Bab peringatan yang sangat keras terhadap siapa yang beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang soleh. Dan sebenarnya ada bab yang lainnya yang bisa kita kaji, cuma waktu kita ini ya tinggal 3 menit 4 menit ya. Kalau kita hitung 1 jam maka sangat tanggung ya. Masa kita baca judulnya, kemudian kita bahas mukadimah, kemudian selesai ya. Kayaknya tidak enak didengarkannya, itu kurang bagus ya. Jadi insyaallah mungkin di bab berikutnya ya, bab Ja'a annal gulu fi kuburis salihin ya yusayyiruha authanan tu'bad min dunillah. Bab berikutnya yang insya Allah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya adalah tentang ya berlebih-lebihan di kuburan-kuburan orang soleh, bahkan menjadikan kuburan tersebut authanan, layaknya berhala, tu'bad min dunillah, yang diibadahi selain Allah ya. Jadi yang bab yang kita bahas pada sore hari ini tadi adalah bab tentang mereka yang masih beribadah kepada Allah tapi di kuburan orang-orang soleh. Ini haram. Dan yang insya Allah akan kita bahas berikutnya adalah mereka yang bukan hanya beribadah kepada Allah, bukan hanya berdoa kepada Allah, bahkan mereka beribadah dan berdoa kepada orang-orang soleh di kuburan yang sudah mereka tetapkan tadi. Naudzubillah min dzalik. Dan ini adalah dosa yang jauh lebih besar ya, dosa yang jauh lebih besar, dan insya Allah nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Ada adik saudara-saudariku semua? Nggak ada ya? Jelas semua ya? Ya, jadi ya, semoga ya kita tutup kajian sore hari ini dengan doa. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala ya membalas hadirnya kita di majelis ini dengan sebaik-baiknya balasan, diangkat dosa-dosa kita, diampuni dosa-dosa kita. Kemudian Allah melapangkan keberkahan untuk kita semua, dilapangkan rezeki kita, diangkat masalah, musibah dan penyakit-penyakit yang menimpa kita dan saudara-saudara kita. Allah terus memberikan taufik dan hidayah kepada kita, istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai husnul khotimah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.